请饶我一命！白小彻也会扛住。走。Halo para pecinta animasi sekalian, berjumpa lagi dengan saya Lemet di channel Lemet Film. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Yinian Yongheng. Pada part sebelumnya, Pai Xiaojun membalaskan dendam tetua Zhou dengan mengalahkan Centong. Namun, di saat Pai Xiaojun akan mengakhiri hidup Centong, Li Shu tiba-tiba datang dan membunuhnya sendiri. Pertarungan antara Pai Xiaojun melawan Li Shu pun tidak terhindarkan lagi. Dan part ini pun dimulai. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik-klik, dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Tubuh Asura Pai Xiaojun nampak terlihat lemas karena Pai Xiaojun sendiri juga begitu. Bahkan serangan dari Li Shu itu selalu mencederai Pai Xiaojun baik jiwa maupun raganya. Dia sempat mengeluarkan payung surgawi, namun itu juga tidak berdampak besar.还有多少灵气可？Di sini Li Shu mulai jengkel karena Pai Xiaojun ada saja teknik rendahan yang dikeluarkannya. Tak hanya itu, Pai Xiaojun juga mengeluarkan benda-benda underrated namun cukup efektif untuk mengulur waktu. 才有意释放血气，就为了藏这个。这种伎俩。 加速你的死亡！暗身捉，碎喉锁，想以伤换杀，笑话！ 真正的以伤换杀在这里！对，只有筑基。 却能以伤换杀，尽是伤，就是金丹境的全力一击吗？ Li Shu terlihat begitu marah karena merasa direndahkan oleh tingkah Pai Xiaojun juga benda-benda anehnya. Di saat Li Shu akan melanjutkan serangannya, muncullah pasukan Li Jinghou yang berusaha membantu Pai Xiaojun. Sontak saja Li Shu menyuruh tumbuhan prajuritnya untuk menahan pasukan itu dulu karena dia ingin fokus membunuh Pai Xiaojun. Tapi bukan Pai Xiaojun namanya kalau dia tidak punya rencana cerdas. Pai Xiaojun sengaja membiarkan Li Shu mendekatinya karena Pai Xiaojun ingin menangkap Li Shu dan menyerap aura sejatinya menggunakan payung surgawi. Hal itu membuat Li Shu mundur sementara dan lebih waspada.
几人生机，这点生机大家是不够用，区区筑基，吸再多生机也不是我对手。 Bai Xiaojun menyadari kalau dengan kultivasinya saat ini dia tidak akan mampu melawan Li Xiu. Untuk itu, Bai Xiaojun pun berniat memadatkan intinya terlebih dahulu. Dan yang membuat semua orang terkejut adalah metode Bai Xiaojun yang memanggil energi jalan surgawi, di mana Bai Xiaojun tidak akan bisa diserang bahkan didekati ketika proses pemadatan inti sedang berlangsung. 真是久违的话，期间有气场保护，免受一切攻击。天道筑基所结的才是唯一的真正金丹。那天道之气，小船要在此结丹。 Pemadatan inti adalah penyatuan antara lautan spiritual dengan inti sejati. Sedangkan metode langka Bai Xiaojun itu memiliki 9 lapisan atau tahap, di mana lapisan keempatnya adalah minimum seorang kultivator mendapatkan inti tertinggi dari energi jalan surgawi. Dan di setiap lapisannya, kultivator tersebut akan dipadatkan dengan guntur surgawi yang menyakitkan. 纵是天道根基，也必结末流之丹。自层也罢，只要他能平安结丹境。待你表演结束，再替你收尸。这9层灵海忽然全部。 Dan ternyata Bai Xiaojun tidak ingin berhenti di lapisan keempat saja. Dia membuka lapisan ke-9 yang pastinya akan menerima petaka guntur dengan lebih menyakitkan. Songku dan Song Junwan bahkan belum mempercayai apa yang mereka lihat, karena baru kali ini mereka melihat ada energi jalan surgawi dikeluarkan seseorang atas kehendaknya sendiri. 得到天道之气需要机缘，白小纯。 不愧为同辈中的第一人，请饶我一命，求你了！我上官天佑堂堂剑灵之身，哼，这算什么？而他明明只是个乡野小子。 Sedangkan di sisi lain, Tian Yu tidak terima karena musuh bebuyutannya itu bisa membangkitkan sendiri energi jalan surgawi. Dia lalu bergegas menuju ke arah Bai Xiaojun dan tidak memperdulikan Zhou Xinji yang melarangnya. 我要亲眼见证。上官。 Ketua Sekte Konghe mengakui bahwa energi jalan surgawi memang tidak akan bisa diganggu-gugat. Satu-satunya cara untuk menggagalkannya adalah dengan membuat Bai Xiaojun tidak fokus. Oleh karena itu, pasukan Konghe pun mengubah strategi mereka dengan memblokir wilayah udara sisi kiri. Melihat hal itu, leluhur Song pun membagi para pasukan menjadi 2 bagian, di mana di sisi kiri akan diisi oleh praktisi pembangunan fondasi. Namun siapa sangka jika Sekte Konghe sengaja memancing mereka berkumpul di sisi kiri adalah untuk menyergapnya. Melihat strategi licik itu, Bai Xiaojun pun mulai kehilangan fokusnya. 战场，遵命。遵命。大长老此计甚妙。 Berbagai penyergapan akhirnya telah dilakukan oleh pasukan Konghe. Satu persatu praktisi fondasi dari sekte penentang telah kehilangan nyawa mereka. Zhou Xinji dan Chen Dajin juga terpaksa tidak mundur karena keegoisan Tian Yu yang ingin maju sendirian.
如此莽撞深入，你想送死吗？上官天佑，你疯了吗？日又有多少人会因他结丹而死？死！ Sementara itu, Li Shu seakan tahu betul jika yang bisa membuat Pei Xiaojun tidak fokus adalah nyawa rekannya. Dia pun menyiksa salah satu pemuda sekte penentang tepat di depan mata Pei Xiaojun. 真是令人感动的大义之论啊！我们尼赫族每个人别做好了死的准备。 Pemuda itu sangat setia kepada Pei Xiaojun walaupun nyawanya kini sudah terancam. Dia hanya berpesan supaya Pei Xiaojun tidak pernah berhenti memajukan sekte. Tanpa berbasa-basi lagi, Li Shu pun langsung membunuhnya di depan Pei Xiaojun yang membuat Pei Xiaojun seketika murka. 做好这种准备，住手！受苦！不，让大家再涉险。天雷可助你熔丹。此刻。 也可令你魂飞魄散。Sementara di sisi lain, ketua sekte Konghe membangkitkan harta fondasi mereka yaitu boneka kegelapan, yang mana boneka itu bisa menyerang musuhnya dengan teriakannya yang sangat dahsyat. Sontak saja, leluhur divisi aliran darah pun juga mengeluarkan fondasinya yaitu boneka sawah. 需要血洗底蕴去战，即是空河院至宝，便亦有如此威力。Kembali ke Pei Xiaojun, dia nampaknya sudah tidak kuat melihat rekan-rekannya kehilangan nyawa. Dia berusaha menghentikan pemadatan inti supaya bisa kembali ke pertempuran. Hal itu membuat leluhur agak kecewa karena Pei Xiaojun harusnya menuntaskan pemadatannya. 看来马上。 一切就会真正结。不好，那是崩溃之兆。要出现第二个天道金丹呢？唉。 Namun tidak disangka pemadatan inti masih terus berjalan, bahkan Pei Xiaojun menerima 3 lapisan petaka guntur secara bersamaan. Yang dilakukan Pei Xiaojun tersebut tidak lain adalah untuk mempercepat waktu pemadatannya. Para leluhur dari kedua sekte tidak percaya bahwa Pei Xiaojun akan melakukan tindakan yang beresiko itu, karena jika dia tidak bisa menahan petaka guntur, maka tubuhnya itu akan hancur seketika. Di sini Li Shu meyakini bahwa Pei Xiaojun tidak akan mampu menyelesaikan pemadatan inti di tahap ke-9. Dia berkata kepada Pei Xiaojun jika Li Shu akan diuntungkan karena tidak perlu susah payah membunuhnya. Tetapi Pei Xiaojun tidak terpengaruh apapun oleh perkataan Li Shu karena Pei Xiaojun sudah berulang kali dekat dengan kematian.
Beberapa saat kemudian, Bai Xiaojun pun telah berada di lapisan ke-9. 要与神斗，与天争。那是第9道。 Ledakan yang baru saja terjadi dari tubuh Bai Xiaojun itu adalah pertanda bahwa energi jalan surgawi akan tertutup. Hal itu membuat leluhur Han tidak bisa membiarkannya karena Li Shu akan bisa menyerang kembali Bai Xiaojun. Namun di tengah perjalanan, leluhur Han diganggu oleh harta fondasi sekte Gonghe yaitu api biru. Tanpa membuang waktu, leluhur Han pun mengeluarkan burung gagak matahari. Dan benar saja, penghalang energi jalan surgawi terlihat sudah menghilang. Li Shu pun tidak mau membuang kesempatan itu sehingga serangan pun dilakukan. Akan tetapi, formasi penghalang rupanya masih berjalan hingga saat ini yang menghalau serangan dari Li Shu. Pemadatan inti Bai Xiaojun kini hampir selesai dan tinggal menuntaskannya saja untuk membuat Bai Xiaojun menerobos tahap inti emas. Dan penerobosan pun dimulai. Roh jahat di dalam tubuh Gong Sun Wan nampak terpukau karena baru kali ini dia melihat praktisi yang akan menerobos tahap inti emas melalui jalan surgawi. Li Shu pun mulai ketar-ketir karena kultivasi Bai Xiaojun akan setara dengannya, bahkan lebih kuat akibat energi jalan surgawi. Oleh karena itu, dia pun bergegas untuk kabur. Di waktu yang bersamaan, Tian Yu masih tidak terima jika Bai Xiaojun yang dulunya hanya maling ayam kini bisa menjadi leluhur muda yang sangat kuat. Tian Yu ingin membuktikan bahwa dirinya juga setara dengan Bai Xiaojun. Serangan dari Tian Yu itu rupanya hanya menggelikan bagi Li Shu. Li Shu tidak mau membuang waktunya dengan orang yang tidak penting sehingga dia pun mencoba kembali ke sekte. Tetapi Tian Yu masih belum menyerah untuk membuktikan bahwa dia juga bisa mempertaruhkan hidupnya seperti Bai Xiaojun. Tidak tanggung-tanggung, Tian Yu mengeluarkan roh pedang sejatinya yang sangat berharga demi mengeluarkan serangan pedang terkuat. Tapi lagi-lagi itu hanya membuat Li Shu merasa geli. Melihat Tian Yu yang batu itu membuat Zhou Xinji dan Chen Dajin jadi terpancing untuk membantunya walaupun mereka tahu jika mereka bukanlah tandingan Li Shu. Mereka pun menyatukan kekuatan mereka yang membuat Li Shu semakin muak.
Sedangkan Pei Xiaojun sendiri, dia ingin menghentikan pemadatannya untuk menolong mereka. Namun apa daya, Pei Xiaojun tidak bisa mengontrol tubuhnya dari energi jalan surgawi yang terus mendesaknya untuk menerobos inti tubuh fisik. Hal itu membuat para leluhur terpukau karena penerobosan Pei Xiaojun tersebut bahkan tidak pernah berhasil dilakukan oleh leluhur kuno. 终有还从未有过，莫非他即将肉身结丹？此人竟能恐怖如此！ Li Shu semakin getar-getir melihat penampakan Pei Xiaojun yang menakutkan. Tanpa berbasa-basi, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan roh pedang dari Tian Yu. Dan disitulah Tian Yu harus menerima kenyataan bahwa matanya akan dibuat buta oleh roh pedangnya sendiri. 彻底败了，终究是避不过的。 Zhou Xinqi lalu menyelamatkan Tian Yu dari serangan Li Shu yang mematikan. Tapi naasnya malah Zhou Xinqi sendirilah yang akan menjadi korban. Jian Dajin pun tidak bisa berdiam diri sehingga dia pun mengorbankan dirinya untuk menahan serangan Li Shu. 周师妹，师兄，你师妹。 Betapa sialnya hidup Jian Dajin karena pengorbanannya itu ternyata sia-sia. Sebab serangan Li Shu itu menembusnya dan Zhou Xinqi pun harus turut kehilangan nyawanya pula. Melihat hal itu, Pei Xiaojun pun muak dengan energi jalan surgawi sehingga dia pun berontak dengan keras untuk menghentikannya. Sedangkan Li Shu yang tidak ada waktu untuk berteleportasi, dia pun terbang biasa agar terhindar dari amukan Pei Xiaojun. ，Pei Xiaojun hanya bisa memandangi rekan-rekannya yang begitu menyedihkan, terutama nyawa Zhou Xinqi dan Jian Dajin, juga kondisi Tian Yu yang sudah kehilangan indera penglihatannya. Kini Pei Xiaojun merasa murka bercampur sakit hati yang amat mendalam. Tanpa membuang waktu lagi, Pei Xiaojun pun mencari Li Shu dan membunuh siapa saja yang menghalanginya. 死生，死而无憾。 Pei Xiaojun sudah mengalami peningkatan pesat walaupun dia belum menuntaskan penerobosannya. Dia bahkan bisa melenyapkan naga Haoyu dalam sekejap mata saja. Apalagi Pei Xiaojun kini sudah marah besar sehingga dia pun melampiaskan amarahnya dengan menyerang Li Shu secara bertubi-tubi.
让你千倍奉还！ Li Shu kini berada di ambang kekalahannya. Dia tidak ada pilihan lain selain membakar inti emas kehidupannya, yang setidaknya dia bisa menukar nyawanya dengan nyawa Bai Xiaojun. Akan tetapi niat Li Shu itu bisa digagalkan oleh Bai Xiaojun, bahkan hanya dengan hempasan aura spiritualnya. 凭你现在也敢妄想？ 燃烧子弹！Bai Xiaojun berhasil menghancurkan inti emas Li Shu bahkan beserta tubuhnya sekaligus. Pukulan terakhirnya itu membuat tubuh Li Shu menjadi debu berterbangan, yang mana debu itu akan melayang bersama kenangan Bai Xiaojun dengan orang-orang yang ia sayangi. 我替你们报仇了，师姐。 不分对错，战争原本无关正邪。 Selanjutnya, Bai Xiaojun membantu para pasukan sekte penentang untuk mempercepat mereka dalam menghancurkan sekte Konghe. Dia menyebarkan energi spiritual ke seluruh penjuru untuk meningkatkan daya bertarung dari para pasukan. 我将以血祖之力为各位加持。 攻下空河院，全宗全力出击！ Meskipun Li Shu telah dikalahkan, itu bukanlah akhir dari peperangan ini, karena mereka masih harus memastikan bahwa sekte Konghe akan benar-benar tunduk. Dengan tidak adanya Li Shu sekarang, para pasukan sekte penentang semakin mendominasi pertempuran. Pertarungan di antara para fondasi pun juga terlihat didominasi oleh fondasi sekte penentang, yaitu Roh Burung Gagak Matahari dan Boneka Sawah.战争已进行到第3阶段。 Sementara dari kejauhan terlihat para leluhur dari wilayah Sungai Tengah yang memprediksi bahwa peperangan ini pasti dimenangkan oleh sekte penentang. Apalagi sekte Konghe hanya bisa mengandalkan 30% kekuatannya saja akibat mendapat hukuman dari sekte atas. Kini sekte penentang hanya tinggal merebut gerbang gunung untuk menyelesaikan peperangan. 陈道友，现在把底蕴拿出来吧。
Sedangkan di wilayah tahanan leluhur Kong He, Yuan Tian memberikan keringanan kepada leluhur Chen dengan memperbolehkannya untuk mengeluarkan fondasi utama. Walaupun itu akan memperkuat sekte Kong He, leluhur Chen nampaknya masih ragu karena tidak ingin semua rakyatnya terus bertempur. Tetapi dia terpaksa mengeluarkannya karena paksaan dari Yuan Tian. 快开始吧。Fondasi itu termasuk formasi ganda yang tersisa, di mana itu memunculkan para binatang fondasi dari pohon jahat dengan wujud kecoa. Mereka pun menyerang habis-habisan sekte penentang dengan brutal, bahkan Bai Xiaojun harus menyuruh pasukannya untuk mundur. 所有人快退！孽畜，休得放肆！ Li Jinghou terpaksa membawa Bai Xiaojun lari karena dia tidak akan bisa menahannya. Li Jinghou menjelaskan bahwa para kecoa itu adalah raja binatang yang kekuatannya setara dengan tahap Deva. Tidak tanggung-tanggung, incaran mereka adalah praktisi tahap inti emas atau bahkan leluhur tahap Nation Soul sekalipun. Sementara di tempat lain, leluhur Han sedang berdiskusi dengan leluhur monyet untuk mengeluarkan harta terakhir mereka atau tidak. Leluhur monyet menjawab dengan tegas jika ini adalah momen genting sehingga harta terakhir harus dikeluarkan. Dan tidak lain, harta itu adalah pil 10 napas untuk membangunkan roh sejati dari peti kuno. 寒门不孝弟子寒宗，做你该做的。求请真灵祖师出手，解除死亡之虫。 这是异人。 Leluhur monyet akhirnya berhasil mengaktifkan pil 10 napas untuk membangkitkan roh sejati dari peti kuno. Yuan Tian bahkan sampai tidak percaya jika warisan sekte Han kuno ternyata masih ada. Melihat kebangkitan roh sejati tersebut, para kecoa pun berbondong-bondong menyerangnya. Fondasi terakhir sekte Kong He itu pun mati seketika hanya dengan sekali hembusan roh sejati. Leluhur Chen benar-benar merasa hancur karena tidak ada sedikit pun celah kemenangan. Namun bagi Yuan Tian, peperangan tersebut adalah hiburannya sehingga dia mengendalikan sendiri sekte Kong He untuk melihat lebih banyak pertunjukan. 求你住手啊！不行！ 不容邪术有异象，密合宗撤离战场。
Tindakan yang dilakukan oleh Yuan Tian itu sangatlah keji, di mana dia mengorbankan nyawa seluruh murid Kong He untuk kembali menghidupkan pohon jahat. Oleh sebab itu, leluhur Han pun menarik semua pasukannya untuk mundur terlebih dahulu. Sedangkan di sisi leluhur Chen, dia kini merasa geram kepada sekte atas yang selalu bertindak semena-mena. Di waktu yang bersamaan, roh sejati tidak mau menyia-nyiakan kebangkitannya yang hanya beberapa napas saja. Dia langsung memberikan darahnya kepada Pai Xiaojun supaya Pai Xiaojun melanjutkan penerobosan tahap inti emas fisik yang sebelumnya telah digagalkan. Jika Pai Xiaojun berhasil ke tahap inti emas itu, maka darah roh sejati akan bisa menyatu dengan darah Pai Xiaojun. Seperti penerobosan pada umumnya, Pai Xiaojun harus berhasil keluar dari belenggu kehidupan untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi belenggu kali ini berkali lipat lebih kuat karena dipicu oleh darah agung milik roh sejati. Kekuatan pohon jahat semakin menjadi-jadi setelah menghisap kehidupan dari para murid Kong He. Para leluhur pun menyatukan kekuatan mereka untuk melindungi penerobosan Pai Xiaojun di dalam tubuh raksasa darah. Mereka mempertaruhkan hidupnya untuk Pai Xiaojun karena Pai Xiaojun adalah cikal bakal kesejahteraan sekte penentang di masa depan. Menyadari kondisi genting tersebut, Pai Xiaojun pun lalu mengendalikan kekuatan alam untuk membantunya. Dia kemudian menyatukannya dengan tubuh Asura sehingga kekuatan fisiknya pun meningkat pesat. Kini belenggu kehidupan akhirnya perlahan mulai terkikis dan Pai Xiaojun pun menyelesaikan kultivasinya di tahap inti emas. Dengan menerobosnya Pai Xiaojun ke tahap inti emas, tubuh raksasa darah pun juga makin mengganas. Pai Xiaojun tidak mau membuang waktunya lagi untuk meluluh lantakkan sekte Kong He beserta pohon jahatnya. Di sisi lain, leluhur Chen sudah mulai muak dengan paksaan yang dilakukan oleh Yuan Tian. Dia pun mengakui kemenangan sekte penentang dan memberikan perintah kepada seluruh tumbuhan agar tunduk kepada sekte penentang.
小船，此物乃空容邪术核心。 Sebagai tanda kekalahan sekte Konghe, mereka mengeluarkan inti dari pohon beringin ruang, di mana itu adalah kuasa hidup dan mati sekte Konghe. Sebelum Bai Xiaojun mengambil inti itu, dia mengingat jasa para pasukannya yang telah gugur demi dipromosikannya sekte penentang di Sungai Tengah Nadi Timur. Dan setelah itu, penguasaan atas sekte Konghe pun dimulai.东脉中游，逆河宗，再无空河运。 Inti kehidupan sekte Konghe kini menjadi milik sekte penentang. Leluhur Chen pun juga telah lenyap bersamaan dengan hancurnya sekte Konghe. Dengan kemenangan besar ini, para murid pun menyuarakan nama Bai Xiaojun sebagai anugerah sekte penentang dan pembawa kemenangan. Semua harta tersembunyi sekte Konghe kini muncul dengan sendirinya. Harta yang paling utama adalah Gunung Konghe, di mana sebelumnya gunung itu ditekan oleh sekte atas. Perjalanan Bai Xiaojun masihlah terus berlanjut untuk perlahan menguasai seluruh wilayah Sungai Tengah. 义和宗也成就了下游修真界，晋升之战结束，大局初定。 Sekte penentang telah memenangkan peperangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa mereka kini benar-benar menginjak tanah Sungai Tengah. Sekarang tinggal mengatur ulang pemerintahan sekte untuk kedepannya. 四脉各按所需分居数内，眼下宗内百废待兴。 Leluhur Han menjelaskan kalau keempat divisi akan memimpin sekte secara bergilir yang akan diawali oleh divisi Lingxi dan Tetua Zen sebagai ketua sektenya. Sebagai tugas awal, Tetua Zen harus mengatur semua urusan sekte termasuk mempersiapkan upacara pembukaan. 是，像这种任务根本发挥不出我的优势。那便由掌门率领灵犀，首先。 筹备开宗大典一事至关重要。 Dalam persiapan upacara pembukaan, Bai Xiaojun merasa GR bahwa dia akan ditunjuk sebagai keamanan. Tapi tugas tersebut ternyata diberikan kepada leluhur Song sehingga membuat Bai Xiaojun jadi malu. 丰富的血系一脉封藏，那就由身经百战。这衣服不合身，走路都绊脚，你说气不气人？ Selanjutnya, sekte penentang membutuhkan sosok yang bertanggung jawab dalam revitalisasi dan sumber daya. Sontak saja, Bai Xiaojun mengajukan dirinya untuk mengambil tanggung jawab itu. Namun, leluhur Han tidak mengindahkannya karena bisa merusak status Bai Xiaojun yang sebagai leluhur muda. Bai Xiaojun pun tidak peduli dan lalu persilat lidah supaya leluhur Han mengiyakannya. 亲自分担，与众弟子同甘共苦。我细细给您道来。关于重建和后勤部署，我也有全面构想。 Sementara di tempat pemakaman, terlihat roh jahat dari dalam tubuh Gong Xunwan merasa senang karena di situ terdapat banyak energi jahat yang melimpah dari para mayat.
Selain itu, dia juga mendapatkan kembali ingatan masa lalunya sebelum ia tersegel oleh pedang meteor. Untuk bisa terlepas dari segelnya, dia membutuhkan nafas aura surgawi yang hanya bisa didapatkan melalui Pei Xiaojun. Tak jauh dari tempat itu, terlihat Zhu Xiaoshan dan orang-orangnya yang ketakutan. 给我更多的杀气！原来修为精进还有这等奇效，来吧！好重的寒气！那天道之气，那丹药的气息，这一切难道都是巧合？我深知借我封印，就要从你身上得到更多的线索。 Kembali ke Pei Xiaojun, dia terus mempresentasikan gagasannya jika ditunjuk sebagai penanggung jawab revitalisasi. Pei Xiaojun menunjukkan kalau dia ingin berbaur dengan para murid bawahan. Belum sempat leluhur Han menjawab, datanglah Zhu Xiaoshan yang melaporkan kejadian di pemakaman. 不好了！该有对，说出那3个字，闹鬼。老祖，木莲，闹鬼了！ Dari ketakutan Zhu Xiaoshan itu, Pei Xiaojun meyakini jika itu berasal dari roh jahat. Leluhur Han pun tidak mau membiarkannya karena upacara pembukaan harus dilakukan tanpa ada kendala. Leluhur Han berniat mengirim seorang ahli yang mana saat ini masih belum memiliki tugas, dan orang tersebut hanyalah Pei Xiaojun satu-satunya. 须得一位朕得场面之人前往。实在是太少啊！大家这眼神不妙啊！ Melihat tatapan mata leluhur Han yang seakan ingin menugaskannya ke pemakaman, Pei Xiaojun pun menolaknya karena dia ingin ditugaskan dalam revitalisasi dan sumber daya. Tetapi Xiaoshan terus mendesak Pei Xiaojun agar mau mengamankan hutan makam. Akhirnya Pei Xiaojun pun mau menerima perintah tersebut asalkan Xiaoshan mau menunjukkan jalannya. Hal itu dilakukan oleh Pei Xiaojun karena dia jengkel kepada Xiaoshan yang menggagalkan keinginannya. 小山，别着急。哎呀，看来这次我是逃不掉了。小山啊，徐小山，你这马屁的算盘打得全宗了。不过弟子有一事相求，此事小纯愿望，你来带路。啊！ Di awal langkah ini, Pei Xiaojun memberikan penghormatan kepada almarhum pasukan Gong He supaya mereka tenang di alam sana. Sedangkan Xiaoshan, dia masih kepikiran dengan roh jahat apa yang mengganggunya sedari tadi. 和我白小纯尊重的对上，都安心去吧。你们是值得逆河宗，不用再留恋此地。 发现什么了？少佐，这地方阴气太重了，我好像踩到了什么东西，我总感觉哪里不对劲儿。小人勿听我，勿听我。对呀！身经百战的修士了。 只是英灵的骸骨就吓成这个样。冷静，冷静。Pei Xiaojun merasa ada yang aneh kenapa ada kerangka yang keluar dari kuburannya. Dia pun lalu menyuruh Xiaoshan agar memimpin jalan ke depan dan menyelidikinya bersama-sama. 走前面带路。
来我走前面。嘀咕什么呢？走快点！这小子怎么转眼就不见了Namun tiba-tiba mereka saling terpisah karena kabut malam yang begitu tebal. Di situ, Bai Xiaojun dikejutkan dengan hilangnya para mayat secara misterius. Sedangkan Xiao Shan, dia merasa syok ketika melihat batu nisan atas namanya sendiri. Tiba-tiba serangan dari roh jahat menuju ke arah Bai Xiaojun. Dan ternyata penyebab Bai Xiaojun terpisah adalah karena roh jahat memasang penghalang yang hanya bisa dimasuki oleh praktisi tertentu. Bai Xiaojun terlihat agak bingung karena mata dharmanya tidak berfungsi pada roh jahat. 这寒气怎么有点熟悉？竟然连通天法眼都拿他没办法，难道是？ Roh jahat pun menampakkan dirinya karena dia menyukai pil buatan Bai Xiaojun. Bai Xiaojun tidak menyangka jika roh jahat akan terus mengejarnya sejak dari jurang pedang meteor. Roh jahat pun kembali menyerang Bai Xiaojun untuk memastikan bahwa memang Bai Xiaojun lah yang ia cari. 可以克制他。相比你储物袋里那点东西，小哥哥，千万别动什么歪脑筋。我的神，他看穿了。现在我更感兴趣。他是想直接取我的性命吗？就是这个气息，原来一切羁绊的源头。没错。 Dan ternyata benar, sesuatu yang dicari oleh roh jahat itu berasal dari latihan tubuh Asura yang dipadukan Bai Xiaojun dengan aura jalan surgawi. Roh jahat kemudian berpamit kepada Bai Xiaojun karena dia akan menunggunya menjadi lebih matang. Selain itu, dia harus mencapai misinya terlebih dahulu, barulah dia akan kembali mencari Bai Xiaojun. Sebelum roh jahat itu pergi, dia mengancam Bai Xiaojun akan membunuh semua praktisi jika Bai Xiaojun menceritakan pertemuan ini kepada leluhur. 醒醒，醒醒！醒了！鬼啊！不是吧？又晕了？但愿那沙灵真的不会再来。 Beberapa hari setelah kejadian tersebut, tidak ada lagi kejadian horor di hutan pemakaman. Bai Xiaojun berpikir jika sekte penentang akan terus aman selagi dia tidak membocorkan pertemuannya dengan roh jahat. 禀告老祖，这几日木林之事已办妥。 Bai Xiaojun kemudian melapor bahwa hutan pemakaman kini sudah aman. Dan sesuai keinginan dari roh jahat, dia tidak akan membocorkannya kepada siapapun. 并无鬼怪，只是凶兽作祟。义和宗修士都会被我吃掉。应该不会再有祸事发生。眼下宗门初定，弟子镇守遁逃，徐小山受到些惊吓，已无大碍。人知晓了。虽然若不是我为宗门一力承担， 只是如此，你立的功，这不就是身为少祖的宿命吗？便不会有今日这繁荣景象。 Leluhur Han lalu mengingatkan bahwa Bai Xiaojun sebagai leluhur muda tidak boleh cepat merasa puas dengan pencapaiannya. Dia harus senantiasa menjadi lebih kuat untuk melindungi sekte penentang. Dan di sini leluhur Han menunjukkan pesan terakhir dari sisa jiwa leluhur Kong He. 老夫乃空河始祖，让你放眼更广阔的世界。于主宗而言，只有忠友相承。留下这股残魂，就是要为你们做出警。
Leluhur Konghe menjelaskan bahwa dipromosikannya sekte penentang bukanlah akhir dari kesejahteraan, karena di Sungai Tengah ini beberapa sekte saling berselisih untuk memperebutkan sumber daya. Leluhur Konghe juga mengingatkan supaya sekte penentang tidak lengah, apalagi mereka adalah sekte baru yang awalnya hanya sekte kecil dari hilir nadi timur sehingga harus meningkatkan kekuatan. 这便是空河始祖最后之举的出路。就算我们牺牲了那么多，依然不能换来安稳的日子。 Leluhur Han menambahkan jika mereka tidak boleh berhenti dalam berlatih, termasuk leluhur senior sekalipun, karena dengan adanya sekte penentang di wilayah Sungai Tengah, maka cepat atau lambat peperangan akan terus terjadi. 迎接挑战的开始，正是在中有扬名立威之时，也会激励真正的强者长风破浪。 小哥哥，回归本源，跟着你，也许真的能找到离开这。 Sementara di suatu wilayah, Roh Jahat sudah tidak sabar lagi untuk mencapai tujuannya yang akan berkaitan dengan Bai Xiaojun, karena dia sudah benar-benar yakin jika Bai Xiaojun adalah orang yang ditakdirkan untuk dirinya. Dan part ini pun bersambung.